pembicaraan tentang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS nampaknya saat ini terus ramai dibicarakan, apalagi setelah ada pernyataan dari Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang mengatakan bahwa pemerintah akan menanggung penuh kewajiban hutang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Pernyataan Bapak Prabowo yang menyatakan bahwa pemerintah akan menanggung penuh kewajiban hutang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS ini menggembirakan satu pihak dan tidak menggembirakan satu pihak. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan walaupun telah ada pernyataan Pak Prabowo, KPK akan terus melaksanakan penyelidikan terhadap bos ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advokat Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabatku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat-sahabatku, pembicaraan tentang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS nampaknya saat ini terus ramai dibicarakan, apalagi setelah ada pernyataan dari Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang mengatakan bahwa pemerintah akan menanggung penuh kewajiban hutang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Tentu pernyataan Bapak Prabowo ini sahabat-sahabatku mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Ada yang bergembira dan ada juga yang tidak bergembira dengan pernyataan ini, dengan menyatakan apa benar ini pernyataan Pak Prabowo di tengah gencar-gencarnya pembicaraan WUS, di mana diduga ada hal yang tidak benar dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Tiba-tiba Presiden Prabowo menyatakan pernyataan demikian. Nah, sahabat-sahabatku, apapun yang terjadi, pernyataan tersebut telah diucapkan. Namun dalam hal ini saya juga Prabowo ini menyatakan bahwa akan menanggung hutang oleh pemerintah, artinya oleh negara ditanggung. Mungkin ini juga bisa menguatkan nanti seandainya nanti dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini ditemukan pelaku korupsinya. Tentu nanti unsur-unsur pemenuhan sebagai koruptornya terpenuhi karena dinyatakan bahwa merugikan keuangan negara. Mungkin itu sahabat-sahabatku dari pernyataan Pak Prabowo tersebut. Nah sahabat-sahabatku, namun demikian sahabat-sahabatku, pemeriksaan terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini harus terus dilakukan guna menemukan apakah ada hal-hal yang tidak benar, bentuk korupsi, bentuk markup dalam proyek ini jangan lagi terjadi pada proyek yang akan datang. Dikarenakan proyek WUS ini katanya akan dilaksanakan untuk seluruh Indonesia. Jadi yang akan datang dengan diperiksanya proyek ini, maka proyek yang akan datang mudah-mudahan tidak ditemukan hal-hal yang tidak beres dalam pengadaan proyek ini. Nah, sahabat-sahabatku, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan walaupun telah ada pernyataan Pak Prabowo, KPK akan terus melaksanakan penyelidikan terhadap bos ini. Itu yang dikatakan oleh Wakil KPK Johannes Janak. Jadi pernyataannya adalah KPK akan terus melakukan pemeriksaan, apalagi pemeriksaan ini dalam bentuk penyelidikan telah dilakukan, diakui KPK sejak awal tahun 2025. Tentu ini sahabat-sahabatku sangat menarik. Dan mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh KPK ini bukan hanya isapan jempol, tapi merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat tentang proyek ini. Kenapa pemeriksaan terhadap WUS ini harus terus dilaksanakan? Karena setelah pernyataan Prabowo ini, sekarang banyak komentar-komentar dari para tokoh, para pakar, yang mengharapkan bahwa pemeriksaan terhadap WUS ini terus dilanjutkan
guna menemukan apakah ada indikator korupsi atau dapat diketahui sejelas-jelasnya tentang proyek kereta cepat Wush ini. Nah, sahabat-sahabatku, walaupun telah ada pernyataan dari Pak Prabowo yang akan menanggung penuh hutang dari Wush ini, tapi sekali lagi mudah-mudahan perkaranya yang diduga ada makar ini terus diselidiki oleh penegak hukum guna melihat kasus ini secara terang benderang, dan kalau misalnya ada hal-hal yang tidak baik dalam proyek ini, tentunya tidak akan terjadi lagi di pelaksanaan proyek yang akan datang. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.